Adanya tol Trans Jawa yang membentang dari sisi timur hingga sebagian sisi barat Pulau Jawa dan diresmikan pada tahun 2016 benar-benar merevolusi moda transportasi roda karet di Indonesia. Kehadiran jalan tol ini mempersingkat jarak tempuh dan menghemat konsumsi bahan bakar, membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih efisien dan diminati banyak orang. Jika dulu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya via Pantura bisa memakan waktu 18 hingga 20 jam, kini dengan menggunakan tol Trans Jawa, waktu tersebut bisa dipangkas menjadi 10 hingga 12 jam saja. Ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dan membawa dampak besar terhadap industri transportasi darat, terutama layanan bus. Perubahan tersebut turut mendorong operator bus untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Bus-bus modern bermunculan dalam berbagai bentuk, mulai dari bus double decker alias bus tingkat, kursi yang lebih empuk dan bisa diatur kemiringannya, hingga pelayanan yang menyaingi first class pesawat terbang. Semua fasilitas ini ditawarkan dengan harga tiket yang lebih terjangkau dibanding dengan kereta api. Bahkan dalam banyak kasus, dengan harga setengahnya, penumpang bisa mendapatkan kenyamanan dan kemewahan 3 kali lipat dari yang ditawarkan oleh kereta api. Ya terkadang tarifnya melonjak tinggi, meskipun fasilitasnya ya gitu-gitu aja, terbilang standar dan nggak banyak berubah dari waktu ke waktu. Tapi walau dengan meningkatnya pelayanan dan fasilitas dengan selisih hampir setengahnya, masih ada aja orang yang mau kekeh menggunakan kereta api walaupun tiketnya ya mahal gila. Coba deh lihat kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Gambir Jakarta ke Surabaya Pasar Turi. Harganya bisa hampir 1 juta. Kalau harga segitu mending naik pesawat nggak sih? Nggak dapat leg rest, afford, makan, apalagi. Itu mah beli sendiri dan harganya ya kalian bisa nilai sendiri lah. Jadi kenapa sih kok orang masih suka menggunakan kereta api? Jadi ada beberapa alasan kenapa orang masih mau menggunakan kereta api. Salah satunya adalah ketepatan waktu yang konsisten. Jadi kereta api itu punya jalur sendiri-sendiri dengan operatornya hanya satu yaitu PT KAI. Dengan adanya monopoli dari jalur kereta api tersebut membuat jadwal yang dibuat bisa menjadi konsisten karena ya yang pakai cuma PT KAI doang. Jadi yang ngatur jadwalnya selalu konsisten. Berbeda sama bus yang infrastrukturnya harus berbagi dengan kendaraan lain seperti motor, mobil, dan truk. Tentu juga dengan beberapa perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda. Belum lagi karakteristik supir yang berbeda-beda dalam mengendarai kendaraan yang membuat banyak ketidakpastian, yang membuat juga ketidakkonsistenan waktu tempuh. Jam sibuk seperti di pagi hari dan sore hari, dan juga kawasan industri yang membuat kepadatan di jalan tol semakin memburuk. Belum lagi jika ada kecelakaan, ya makin jadi-jadi deh. So itulah kenapa orang jauh lebih memilih kereta api dibanding dengan bus. Jawaban singkatnya adalah bebas macet. Yang kedua adalah lokasi stasiun yang berada di tengah kota. Kereta api yang ada di Indonesia sudah ada di zaman kolonial Belanda. Dulu pemerintah Hindia Belanda jika ingin membuat kota atau peradaban baru haruslah membuat akses yang mutakhir. Salah satunya dahulu adalah kereta api. Kereta api memainkan peran penting sebagai transportasi utama pada saat itu. Hasil bumi dan penumpang diangkut oleh kereta api dari desa ke kota dan pelabuhan. Hal inilah yang membuat kenapa lokasi stasiun kereta api selalu berada di tengah kota. Karena pada saat itu Belanda pasti membangun infrastruktur kereta api dahulu sebelum membangun kota. Ya karena angkutan logistik dan kebutuhan material untuk membangun bangunan, ya pasti menggunakan kereta api. Berbeda sekali dengan bus yang selalu ditempatkan berada di pinggiran kota. Kita lihat seperti contoh terminal Kampung Rambutan, Pulau Gebang, Lebak Bulus, Tanjung Priuk, Poris, dan Kalideres, semuanya berada di pinggir kota. Kenapa bisa begitu? Jadi ada beberapa aturan dari pemerintah kota mengenai aturan lalu lintas. Salah satu yang paling umum adalah kendaraan besar seperti bus dan truk tidak boleh masuk ke tengah kota karena dianggap sebagai biang kemacetan. Inilah kenapa terminal selalu diletakkan di pinggir kota. Jadinya ya kereta api menang kalau masalah lokasi. Yang ketiga adalah dirasa lebih nyaman dibanding bus. Kereta api juga dianggap lebih nyaman oleh banyak orang karena gerbong kereta api jauh lebih luas dibanding dengan kabin bus. Memungkinkan penumpang untuk berdiri, berjalan-jalan, atau bahkan ke toilet tanpa harus menunggu berhenti. Toilet ini sangat berguna bagi penumpang yang memiliki kebutuhan khusus atau ingin buang air di tengah perjalanan. Apalagi kalau perjalanan jauh, pasti ada aja ya rasanya pengen buker atau kencing gitu. Lantas bagaimana dengan bus? Ya bus juga ada sih, tetapi ya kebanyakan cuma buat kencing doang. BAB, waduh, nya langsung turun ke jalan tuh.
Selain itu, getaran dan guncangan di dalam kereta api jauh lebih minim. Jalur rel yang stabil membuat perjalanan terasa lebih halus. Bagi orang-orang yang mudah mabuk perjalanan, naik kereta api adalah pilihan yang jauh lebih bersahabat. Kalau bus gimana? Ya bisa nyaman juga sih, apalagi kalau busnya udah pakai air suspension yang membuat bus bisa lebih nyaman. Tapi ya tergantung dari kualitas jalan raya di daerah setempat, dan tergantung supir juga yang bawa busnya. Kalau jalan bagus ya maka bisa nyaman, kalau enggak ya geblodak parah. Supir bawa busnya ugal-ugalan ya gak enak juga. Yang keempat adalah keamanan lebih terjamin di kereta api dibanding bus. Kereta api memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Karena memiliki jalur khusus, risiko terjadi kecelakaan sangat kecil jika dibandingkan dengan bus yang beroperasi di jalan raya yang penuh dengan potensi tabrakan, kendaraan ugal-ugalan, dan pengemudi yang tidak disiplin. Data menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kereta api jauh lebih rendah dibanding dengan moda transportasi jalan raya. Ya, lagi-lagi, kereta api punya jalur sendiri, jadi potensi kecelakaannya bisa sangat minim sekali. Paling yang selalu jadi korban adalah orang yang sering nerobos pintu perlintasan kereta api, karena kereta api memang lebih besar dan lebih kuat. Selain itu, sistem keamanan di kereta api juga benar-benar ketat. Dengan adanya Polsuska, singkatan dari Polisi Khusus Kereta Api, yang selalu patroli dari gerbong ke gerbong membuat orang yang akan membuat tindakan kriminal akan berpikir 2 kali. Jangankan mau maling, rokok di dalam kereta bisa diturunin di stasiun. Kalau bus gimana? Ya, walaupun sekarang banyak bus yang menggunakan CCTV, tingkat keamanannya masih sangat rentan. Salah satu yang paling sering kehilangan adalah barang-barang elektronik yang cukup berharga, contoh seperti laptop. Ya, laptop adalah sasaran empuk bagi para maling yang ada di bus. Karena nilainya ya memang besar, dan ya korbannya adalah saya sendiri. Iya, saya mengalami kemalingan laptop di bus pada saat saya mau ke Depok di malam hari. Dan ya, laptop saya berubah menjadi tumpukan kertas HPS. Aduh. Yang kelima adalah subsidi dari pemerintah. Gak semua kereta api dapat subsidi, tapi kereta-kereta ekonomi yang kursinya tegak adu dengkul pasti akan dapat subsidi. Kecuali kereta api Mata Remaja dan Pasundan yang fasilitasnya kereta subsidi tapi harganya komersil. Jangan naik kereta itu guys, gak worth it. Kereta yang disubsidi ini benar-benar murahnya nggak bisa di-compare sama transportasi manapun. Contoh KA Kahuripan, kereta yang dari Bandung ke Blitar saja hanya Rp86.000. Atau kereta api Air Langga yang dari Pasar Senen ke Surabaya Pasaturi hanya 100.000 aja. Bus atau travel apa dengan jurusan yang sama harganya bisa di bawah 100.000. Kayaknya nggak ada deh. Jadi disinilah kenapa orang lebih memilih menggunakan kereta api dibanding bus. Ya karena murah dan disubsidi, walaupun nggak semua sih. Udah gitu ketepatan waktunya juga pasti-pasti banget. Yang terakhir yaitu keenam adalah karena image bus masih dianggap buruk bagi sebagian orang. Kecelakaan bus bisa hampir sama dengan kecelakaan kendaraan roda 4. Sangat sering terjadi. Belum lagi selalu ada aksi supir ugal-ugalan yang jauh lebih viral dibanding dengan pelayanannya membuat orang berpikir kalau naik kereta api adalah opsi yang paling aman dan superior dibanding dengan bus. Karena populasi bus yang lebih banyak dibanding kereta api dan ada beberapa operator bus dengan pelayanan yang berbeda-beda, membuat standar pelayanannya pun sudah pasti berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pelayanannya sangat ekstra, ada juga yang ya ala kadarnya. Belum lagi image buruk pada bus zaman dahulu seperti suka ngetem lama, banyak pedagang asongan, calo, maling, non-AC, dan lain-lain membuat stereotip buruk terhadap bus kian meningkat bagi orang awam. Maka bisa diwajarkan apabila ada beberapa orang yang jauh lebih memilih naik kereta api dibanding bus. Ya walaupun dengan adanya media sosial, image ini berkurang perlahan-lahan, tetapi image-nya bukan berarti hilang begitu aja. Jadi ya gitulah untuk alasan kenapa orang masih memilih naik kereta api dibanding dengan bus. Ya lagi-lagi ini masalah selera dan opsi perjalanan. Semua mode transportasi ya punya plus minusnya. Hidup itu kan pilihan, iya kan? Ya gitulah. Tapi buat teman-teman yang ingin mendapatkan fasilitas yang di atas rata-rata tapi dengan harga setengahnya dari tiket kereta api, maka bus adalah pilihan yang tepat. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan ketepatan waktu yang konsisten, maka kereta api adalah jawabannya. Tapi bagi saya sendiri, jika ada rute yang sama dengan jarak tempuh yang nggak beda jauh dengan kereta api, saya lebih pasti memilih bus dibanding dengan kereta api. Ya karena secara fasilitas juga lebih baik daripada kereta api, harganya juga jauh lebih murah kereta api, dan masalah waktu ya nggak beda jauh sih dengan adanya tol. Jadi ya gitulah, makasih yang udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.
Follow ya gue Asri Firdaus, sekian dan terima gaji. P.